Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah live streaming Kikisya Jakarta. Hari ini firman Tuhan dengan tema Tangan Tuhan sedang merendah dari Ester 6 ayat 1-15 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Eli Fatahulu. Puji nama Tuhan, kita sudah diizinkan oleh Tuhan menyelesaikan bulan Juni dan masuk ke dalam bulan yang baru. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, yang sudah menuntun kita di bulan Juni adalah Allah yang sama, yang akan menuntun kita di hari-hari ke depan. Oleh karena itu, hanya Dialah yang layak untuk dimuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang kasih, kita persiapkan hati kita untuk beribadah bersama, masuk ke dalam hadirat Sang Allah Maha Mulia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, muliakan Allah Bapa. Mari kita beribadah pada pagi hari ini dan dengarkanlah firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Pertolongan kepada kita dalam ibadah pagi hari ini, dari mula sampai akhirnya, datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari Allah dan hadirat-Nya memenuhi hati dan pikiranmu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, silakan duduk kembali. Dalam Roma 3 ayat 9a dikatakan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ambil waktu untuk mengakui di hadapan Tuhan yang Maha Tahu semua dosa dan pelanggaran kita. Mari kita mohon ampun dan kita mohon agar Tuhan ubahkan hati kita, agar kita mendapat kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena untuk itulah kita diciptakan. Dalam segala hal, akuilah bahwa di muka Tuhan Yesus, diri kita begitu hina.
dosa dan pelanggaran. Ambil waktu, mohon pengampunan Tuhan atasnya. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Darahmu Yesus telah sucikan aku. Oh, darahmu Yesus telah bebaskanku. Kini aku dijadikan baru. Mari kita nyanyikan pujian sebagai ucapan syukur kita. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sekali lagi nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih, di dalam firman Tuhan, di dalam PPJ gabungan yang lalu dinyatakan bahwa walaupun kita terpisah dalam jarak ataupun waktu, tapi Allah tetap hadir di tempat ini, di rumah kita masing-masing, atau mungkin di tempat Bapak Ibu bekerja ketika mengikuti PPJ waktu itu. Tapi Allah tetap hadir. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Walaupun dalam keadaan sangat terbatas, tapi Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap memberikan kekuatan di sepanjang hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya
menyatakan dengan iman kita bersama-sama dengan saudara kita di seluruh bumi pengakuan iman rasuli kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, di dalam warta jemaat kita sudah tertera pokok-pokok doa kita, doa syafaat kita. Kita akan bersama-sama bersepakat
bersatu hati untuk menyatakan kerinduan hati kita di hadapan Allah. Sambil kita meyakinkan diri kita bahwa walaupun musim berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi dan tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Mari kita yakini bahwa Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan selalu melindungi kita. sehingga terhindar dari penularan virus corona dan penyakit lainnya. Kami mengucap syukur Tuhan, sampai hari ini Kau masih pelihara kami, Kau masih pelihara kesehatan kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang dalam proses pendaftaran masuk ke sekolah yang baru, baik yang mau masuk SD, SMP, SMU ataupun SMK, juga perguruan tinggi. Oh Tuhan, mari Tuhan, dengan keadaan yang serba baru Tuhan,
Biarlah Tuhan tetap menolong dan memberkati, sehingga pendaftaran boleh berjalan dengan baik, setiap proses boleh diikuti dengan baik, dan anak-anak-Mu Tuhan boleh Engkau tempatkan di sekolah-sekolah yang tepat ya Tuhan. Dan anak-anak-Mu yang masih melanjutkan ke jenjang selanjutnya ya Tuhan, biarlah Engkau juga berkati Tuhan di dalam tahun ajaran baru yang masih dengan keadaan di mana anak-anak harus belajar secara online. Kami yakin dan percaya Engkau akan tetap memberikan mereka ilmu Tuhan. Engkau tetap akan menuntun mereka agar mereka dapat menambah wawasan mereka, dapat menambah kepintaran mereka Tuhan, dapat semakin dalam lagi mendapat ilmu pengetahuan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mohon belas kasihan-Mu Tuhan, agar Engkau boleh melenyapkan virus corona, bukan hanya di Indonesia ya Tuhan, tapi di seluruh muka bumi Tuhan. Dan mereka yang terinfeksi boleh Engkau sembuhkan ya Tuhan. Biarlah Engkau juga sertai Tuhan para medis, tim medis, yaitu dokter, perawat dan sebagainya Tuhan, supaya Engkau juga boleh beri kekuatan bagi mereka untuk melayani pasien-pasien yang terinfeksi ya Tuhan. Beri mereka kekuatan ekstra, kesehatan ekstra Tuhan, bahkan hati yang melayani ya Tuhan, untuk boleh ya Tuhan melayani pasien-pasien dengan tetap semangat ya Tuhan. Dan biarlah orang-orang yang tidak terinfeksi ya Tuhan boleh tetap menjaga kesehatan Tuhan, menjaga diri sesuai dengan protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah ya Tuhan. Jangan biarkan kami lengah ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap bijaksana Tuhan, berhikmat ya Bapak dalam melakukan setiap aktivitas kami. Kami tetap menjaga baik diri kami maupun juga diri orang lain ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau memohon ya Tuhan, agar Engkau mengaruniakan hikmat kepada pemerintah kami Tuhan, juga pemerintah seluruh dunia, dalam melakukan tindakan penanggulangan pandemi virus corona di Indonesia ya Tuhan. Mulai dari presiden kami Tuhan, yang sudah mempunyai semua ide-ide dan pemikiran-pemikiran agar dapat diimplementasikan Tuhan oleh jajaran-jajaran yang ada di bawahnya, bahkan sampai ke paling bawah sekalipun Tuhan. Semua itu dapat dilaksanakan dengan baik ya Bapak, sehingga tidak ada lagi yang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa di setiap hamba Tuhan yang ada di Sinode Gekisya, agar Tuhan boleh memberi hikmat dalam mengembangkan pelayanan. Dan Tuhan, kami mohon Engkau cukupkan segala kebutuhan dalam pelayanan, secara khusus Pendeta Susanto dari Gekisya Air Petai, Pendeta Nyoman Matius dari Gekisya Marga Sakti. Tuhan, mari Tuhan beri mereka ide-ide tambahan Bapak, agar dapat melayani jemaat-jemaat mereka dengan baik ya Tuhan. Dalam segala keterbatasan yang ada Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami yakin Tuhan adalah Tuhan yang memiliki semesta, maka dari itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk anak-anak-Mu ini Tuhan, para pendeta ini boleh melayani jemaat-Mu Tuhan dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk pembangunan aula Sinode Gekisya di Bengkulu, supaya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan, kami mohon Kau boleh mencukupkan dana-dana yang diperlukan ya Bapak. Dan semua orang yang bekerja di sana, biarlah Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ini semua diberikan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan dengan sepenuh jiwa kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan bahwa Tuhan kita sungguh tiada taranya dan sungguh menakjubkan, layak untuk disembah. Haleluya. Love
Bapa, Engkau maha besar, Engkau maha mulia, maha agung, Engkau layak dipuji dan disembah sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Biarlah tiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hatimu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu, berada dalam hadiratmu. Ada kesempatan yang baik bagi kami untuk mendengarkan firman. Karena itu Tuhan, Engkau memberkati kami hari ini. Berkati kami semuanya. Ubah kehidupan kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman akan meneguhkan kami, mengarahkan langkah kami kepada tujuan dan rencana Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa sekarang dan selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan menolong kita sampai hari ini. Tidak terasa waktu terus berganti dan bulan terus berlalu. Kini kita sudah memasuki bulan yang ke-7 dalam tahun ini. Rasa-rasanya baru kita melangkahkan kaki memasuki tahun ini. Tapi Tuhan telah membawa kita untuk sampai pada melewati satu
separuh dalam tahun ini. Puji Tuhan. Ya, kita masih mengadakan ibadah virtual karena situasi kita yang belum memungkinkan. Kita doakan terus supaya keadaan akan menjadi membaik, sehingga kita dapat dengan bebas seperti semula kita akan dapat beribadah. Tapi mari kita belajar dari situasi yang sedang kita alami saat ini. Setiap hal, tidak ada hal yang kebetulan terjadi, tapi ada rencana Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di minggu pertama pada bulan Juli hari ini, tema firman Tuhan tentang tangan Tuhan sedang merendah. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Ester pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ester pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Bapak Ibu boleh membaca ayat firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 14, dan saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekhai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasverus. Maka bertanyalah raja, kehormatan apa, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekhai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekhai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apa yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambil pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukan demikian kepada Mordekhai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan di ayat yang ke-11 dan sampai 14. Tema kita hari ini adalah tangan Tuhan sedang merendah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks firman Tuhan ini, orang Israel sedang berada dalam penawanan untuk kedua kalinya. Boleh dikatakan bahwa orang Israel itu dijajah oleh dua negara. Yang pertama, Babel menyerbu Yerusalem dan membawa 3 tahap semua tawanan ke Babelonia dan memperbudak orang-orang Israel di sana. Dalam tahapan-tahapan sekembalinya orang Israel, antara tahapan
1 dan kedua, orang Israel oleh Zerubabel dipulangkan ke Yerusalem, kembali ke negerinya. Maka terjadi peristiwa tentang Ester. Ya. Sebelumnya terjadi penyerbuan dari Persia, bangsa yang lebih kuat dari Babel. Jadi ternyata saudara-saudara, ada bangsa yang kuat dan ada yang lebih kuat lagi. Jadi bangsa Babelonia yang menawan orang Israel ini juga diserang oleh Persia, bangsa yang jauh lebih kuat daripada dia, dan menaklukkan Babel. Dan di dalamnya ada orang-orang Israel, termasuk Ester, Mordekai, dan orang-orang Yahudi yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, raja pada masa itu adalah Ahasveros, raja Persia yang menaklukkan Babel. Nah, kalau kita melihat keadaan orang Israel begitu buruk keadaannya, dua bangsa memperbudak mereka sekaligus. Jadi mereka hanya bisa pasrah, payah, tidak punya kemampuan apalagi untuk bertahan melawan. Tidak bisa sama sekali. Hanya nunut saja, ikut bagaimana situasi. Jadi ibarat peribahasa Indonesia mengatakan, sudah jatuh ketiban tangga pulau. Jadi ini keadaannya yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata renda seperti tema kita, tangan Tuhan sedang merenda. Kata renda itu memiliki arti sama dengan merajut. Ini adalah orang-orang yang biasa dalam seni mengetahui hal ini. Ibu-ibu yang biasa menyulam, ibu-ibu yang biasa memayet pakaian, itu tahu apa itu merenda atau merajut, biasanya pinggirnya. Sehingga kain biasa kalau direnda akan menjadi kain yang bernilai tinggi dan punya estetika yang tinggi. Dan kalau kain tile biasa itu direnda, dirajut saudara, maka akan menjadi gaun pengantin yang indah dan harganya fantastis. Nah, artinya bahwa merenda di sini adalah sesuatu yang ada, yang sederhana, tidak punya harga, kemudian direnda, dirajut, kemudian memiliki nilai yang sangat mahal. Nah, demikian tangan Tuhan dalam kehidupan orang Israel. Ia mengangkat bangsa ini dalam keadaan mereka tidak mampu dan tidak berdaya untuk melepaskan diri. Ya, ia merenda mereka, ia merajut mereka kembali. Benang-benang suram, benang-benang terang dipadu dan dirajut sedemikian rupa sehingga indah dan mulai berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini kita memperhatikan tentang bahwa seorang yang bernama Haman. Siapa Haman ini sebenarnya? Sebenarnya Haman ini keturunan Amalek. Ini adalah musuh bebuyutan orang Israel di tanah Kanaan. Nah, ternyata permusuhan itu terjadi dalam kerajaan Persia. Ia tidak suka dengan Mordekai. Kenapa? Karena Haman tidak dihormati seperti sida-sida lainnya. Haman ini adalah seorang kepercayaan raja. Kepadanya telah diberikan wewenang dan kuasa yang begitu tinggi. Kepadanya diberikan cincin materai raja. Artinya bahwa Haman ini memiliki kuasa sama dengan raja. Ia mencap apa saja itu berlaku. Dan pada saat ini kita memperhatikan dalam bagian firman Tuhan pasal 4 dan pasal 5 dan juga pasal 2, maka berbicara tentang bahwa Haman itu tidak suka dengan Mordekai. Dan kebenciannya kepada Mordekai itu merambah kepada seluruh keturunan Yahudi yang ada di kerajaan Persia zaman itu. Dan dia berikhtiar untuk membinasakan bangsa keturunan Yahudi di kerajaan Ahasveros. Bagaimana caranya? Ia telah meminta persetujuan raja, dan raja telah memberikan cincin materai kepadanya. Dan ini suatu peraturan yang telah dibuat bahwa apa yang engkau pandang baik Haman, lakukan segala sesuatu yang engkau mau. Lalu dia telah membuat undang-undang, dan ini telah diundangkan di daerah-daerah dan kota-kota yang dikuasai oleh Ahasveros, bahwa semua orang Yahudi
akan dibinasakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, boleh dikatakan bahwa orang Israel nasibnya telur di ujung tanduk. Ya, tidak menunggu lama, sebentar lagi jatuh dan hancur, saudara-saudara. Nasib bangsa ini begitu tragis. Tidak lama lagi, menurut hitungan-hitungan manusia, bangsa ini akan lenyap keberadaannya di bumi ini. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ya, sebenarnya pada bagian ini Haman datang ke istana untuk menyampaikan rencana pembinasaan itu. Tapi ini kisah anomali. Ya, anomali itu yaitu suatu kenyataan terjadi tidak seperti yang diharapkan. Ya, justru yang terjadi sebaliknya, saudara-saudara. Nah, ini semua yang mengerjakan ini kita lihat tangan Tuhan. Ya, tidak mungkin dengan cara manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan pada ayat 1, maka Ahasveros, Raja Persia, itu dia mengalami keresahan, kegelisahan, satu malam tidak bisa tidur. Kenapa? Tanpa alasan yang jelas. Sebelumnya memang Esther telah meminta dia untuk datang ke undangan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Tapi kalau undangan itu kan suasana sukacita. Tapi pada malam itu, raja tidak dapat tidur. Jadi bagaimana caranya? Ia meminta sida-sida, biduanda yang melayani baginda Raja Ahasveros waktu itu untuk membacakan suatu kitab kerajaan. Semua peristiwa yang terjadi di kerajaan tercatat. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, lalu diambilkan kitab. Ini sebenarnya ibarat anak kecil yang mau disapi, mau bobo. Ya, biasanya orang tua dulu supaya anak-anak tidur dinyanyikan lagu yang dikatakan salah juga lagunya ya. Karena mengandung ancaman, Nina bobo, tidurlah sayang. Kalau tidak bobo, digigit nyamuk. Tidak cocok lagunya sebenarnya. Tapi itulah orang tua dulu selalu begitu, menyanyikan sebuah lagu atau menceritakan sesuatu. Belum selesai lagunya, belum selesai ceritanya, anak-anak biasanya sudah lelap tidurnya. Ini yang diinginkan oleh Raja Ahasveros, bagaimana supaya bisa tidur. Udahlah, ambilkan kitab dan bacakan ke saya. Lalu mereka mengambilkan kitab sejarah dan tidak ada yang kebetulan terjadi. Lalu dibukalah kitab itu dan itu berbicara tentang seorang tokoh. Bukan tokoh, seseorang dari kalangan budak zaman itu bernama Mordekai. Apakah Ahasveros semakin tidur? Tidak. Anomali terjadi kembali. Ya, matanya justru semakin terang, hatinya semakin terbuka. Bahkan sampai pagi dia tidak bisa tidur. Ia justru terfokus pada satu nama keturunan Yahudi, yaitu Mordekai. Lalu dia tanya, itu siapa Mordekai? Lalu diketahui bahwa dia adalah seorang keturunan Yahudi. Lalu kemudian dalam kisah yang diceritakan itu bahwa ada suatu kali rencana pembunuhan terhadap raja. Namun berkat inisiatif Ahasveros, ia mengetahui informasi itu lalu menyampaikannya ke istana. Sehingga pada saat itu raja gagal untuk dieksekusi. Dan ini merupakan sesuatu yang besar. Lalu kata raja pada ayat yang ketiga, maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Ternyata tidak ada apresiasi sama sekali dari kerajaan untuk jasa Mordekai. Lalu ini membuat raja semakin semangat dan tidak bisa tidur. Bahkan bertanya, harusnya Mordekai dihormati, diberikan imbalan yang pantas atas jasa kebaikannya terhadap raja. Tapi waktu itu mungkin situasi dikondisikan sehingga tidak mungkin mendapat apapun imbalan jasa dari kebaikan yang telah dilakukan oleh Mordekai. Lalu selanjutnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia berpikir bahwa Mordekai harus mendapat
imbalan yang pantas. Lalu kebetulan pagi-pagi benar Haman datang karena rencananya sudah mantap. Hari itu pembinasaan dimulai bagi keturunan Yahudi. Tapi karena dia pagi-pagi datang, raja melihat bahwa siapa itu di depan pelataran. Ternyata itu dikatakan itulah Haman. Panggil dia masuk. Lalu kemudian bertanyalah raja, apa yang pantas diberikan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Dalam pikiran Haman, ya, dikatakan di ayat yang ke-6, bahwa siapa lagi kalau bukan saya yang dihormati oleh raja. Maka diberikan sebuah catatan bahwa harusnya begini. Ia diberikan pakaian yang biasa dikenakan oleh raja. Ia diberikan suatu kuda dan diarak di kota. Nah, dia berpikir bahwa ini nanti sebentar lagi saya akan diarak. Lagi-lagi kisah ini anomali. Tidak terjadi seperti yang diharapkan, saudara-saudara. Ayat 10 memberitahu kita. Justru dikatakan raja kepada Haman, Haman, segeralah ambil pakaian dan kuda itu. Seperti yang kau katakan itu. Lakukan demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun yang engkau katakan jangan kau lalaikan dari segala yang telah engkau katakan itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan sedih hati ternyata tindakan penghormatan itu bukan untuk dirinya si Haman, tapi untuk Mordekai, orang yang sangat dia tidak sukai. Dia gusar dan dia kembali, saudara-saudara. Kalau kita lanjutkan cerita ini pada pasal 7 ayat 10, maka kisah ini berbicara tentang bahwa tiang sula yang disiapkan Haman untuk Mordekai pada jamuan yang diadakan oleh Esther, itu justru dia yang naik ke atasnya. Ini rancangan jahat. Ini saudara yang kasih oleh Tuhan, ini begitu luar biasa kejahatan orang ini. Nah, jadi Haman ini adalah orang yang GR. Orang-orang zaman generasi milenial mengatakan GR, gede rasa, ya, atau kepedean. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini kita melihat siapa yang menggelisahkan raja sehingga dia tidak bisa tidur. Siapa yang menuntun biduanda itu untuk menemukan kitab. Saya yakin kitab kerajaan pasti banyak. Dari kitab ke kitab. Lalu apakah itu kebetulan biduanda itu menemukan kitab itu dan membawanya ke raja? Pasti dalam satu kitab ada beberapa peristiwa yang diurutkan, dicatat sedemikian rupa. Mengapa lagi-lagi yang ketemu adalah kisah Mordekai yang telah berjasa menolong raja sehingga ia tidak mati. Ini bukan pekerjaan manusia. Manusia merancangkan yang jahat kepada orang keturunan Yahudi ini, tapi Allah merancangkan yang baik untuk mereka. Ini tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu sedang merendah sesuatu bagi keturunan Yahudi. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, kisah Esther yang kita baca dan Mordekai pada hari ini membantu kita memahami rencana Allah yang agung dan indah di balik setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami. Rentetan setiap peristiwa itu tidaklah terjadi secara kebetulan, meskipun banyak orang mengatakan itu kebetulan. Rentetan masalah yang sedang kita alami hari ini juga itu tidak kebetulan, meskipun Anda mengatakan itu mungkin kebetulan ya. Ya, kebetulan saya apes. Tidak, saudara-saudara. Ya, Allah bekerja di balik setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami. Di balik pandemik COVID-19 juga. Ini tidak kebetulan terjadi di zaman ini. Mengapa generasi kita yang mengalami pandemik itu? Ini bukan kebetulan. Allah sedang merancang sesuatu, baik bagi bangsa kita maupun bagi saya dan saudara. Tinggal sebenarnya kita menambah pengertian. Perlu menambah pemahaman tentang setiap peristiwa yang kita alami. Apa maksud Tuhan di balik setiap kejadian yang saya alami. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Sang perancang mulai meraju sesuatu dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita membayangkan apa yang sedang kita alami. Kesulitan, kesusahan bergumulan. Nah, kita melihat bahwa Allah di balik setiap peristiwa-peristiwa itu, Allah sedang merancangkan sesuatu yang luar biasa. Maka ada beberapa hal yang dapat kita lihat dan pelajari dari bagian firman Tuhan. Sebab Alkitab, ajaran kitab suci, menjadi panduan bagi saya bagaimana harus kita hidup di dalam setiap masa, dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama, dalam bagian firman Tuhan kita melihat bahwa meskipun orang Israel, keturunan Yahudi, di dalam kerajaan Persia itu, di bawah kekuasaan Ahasveros itu tertekan, tapi mereka selalu hidup berbuat baik, hidup benar, saudara. Ya, kita melihat Esther telah diangkat menjadi pengganti dari Ratu Wasti, dan Mordekai adalah pengasuhnya. Sebenarnya ini adalah sepupunya, tapi ia telah merawat anak dari keluarganya ini dan menjadi besar dan telah menjadi seorang ratu. Dan dia tetap mengawasi sepupunya ini. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa Mordekai ini adalah orang yang berani, ya, bisa berhadapan dengan Haman. Ketika orang lain sujud menyembah kepada Haman, Mordekai tidak mau. Ya, ini orang yang paling berani, saudara-saudara. Nah, tetapi dia tidak berbuat jahat. Ketika ia mengetahui sesuatu, ia memberitahunya kepada raja. Ini suatu perbuatan baik, yang kemudian ini menjadi alasan yang diperhitungkan kepada Mordekai bahwa bangsa itu akhirnya diselamatkan. Tentu bukan karena jasa Mordekai lalu orang Yahudi diselamatkan, tapi memang Tuhan sedang merancangkan sesuatu untuk membebaskan bangsa ini dari kepunahan. Bangsa Yahudi dari kepunahan mereka. Itu sebabnya maka saudara dikasih oleh Tuhan, dalam situasi kita hari ini, dalam kehidupan saya dan saudara, kita perlu mengambil satu sikap dan komitmen dalam kesetiaan untuk terus berbuat baik. Berbuat baik, lakukan dengan benar, lakukan yang baik. Ya, ikutin kebenaran firman Tuhan. Karena itu akan menjadikan kita bukan semakin turun, tapi kita akan semakin naik. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma pasal 12 ayat 21. Mengalahkan kejahatan, artinya kejahatan tidak dapat dikalahkan dengan kejahatan. Kekerasan tidak dapat dikalahkan dengan kekerasan, saudara-saudara. Orang-orang Yahudi di istana Ahasveros tidak ada perlawanan, hanya manut-manut saja. Ya, tapi mereka telah melakukan apa yang dapat mereka lakukan. Berbuat baik, terus menerus. Banyak orang berpikir bahwa ngapain terus berbuat baik, orangnya sudah jelek begitu, kelakuannya tidak baik, ngapain baik sama orang seperti itu. Jangan, teruslah berbuat baik. Ya, kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Kebaikan selalu menang atas kejahatan. Nah, kesan kasih oleh Tuhan, kadang-kadang orang berpikir bahwa kejahatan kok terlalu semakin merajalela. Jangan-jangan kejahatan sudah menang atas kebenaran. Tidak, selalu yang benar itu yang akan menang. Maka teruslah berbuat baik. Ya, bukan cari aman. Ya, cari aman bukan solusi, saudara-saudara. Ya, banyak orang berpikir bahwa saya lari dari masalah saya. Jangan lari dari persoalan, selesaikan persoalan ini. Ya, lari dari masalah bukan sikap yang tepat. Menyalahkan pihak lain terhadap peristiwa yang kita alami juga hanya menambah beban kepanikan kita dan kekecewaan kita. Tidak usah cari kambing hitamnya, saudara-saudara. Ya, terus berbuat baik. Saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk hidup berbuat baik. Kenapa? Karena kita percaya satu hal, bahwa dalam setiap peristiwa yang kita alami, Allah merendah, Allah meraja sesuatu yang terbaik bagi saya, membuatmu dan saya semakin indah dan semakin bernilai. Hal ini perlu saya dan saudara
memahaminya. Di balik setiap peristiwa pandemi yang hari ini sedang terjadi dan belum ada titik terang akan berakhir, Allah juga sedang merancang sesuatu bagi saya dan saudara. Itu sebabnya maka dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau membaca bagian firman Tuhan Roma 8 ayat 28 garis bawah yang mengasihinya. Ada kalanya orang berpikir bahwa pasti di balik setiap yang tidak baik ada kebaikan Tuhan bagiku. Itu terjadi bagimu kalau engkau mengasihi Tuhan. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, karya Tuhan yang baik tidak berlaku bagimu. Hanya orang yang tetap mengasihi Tuhan, ia terdorong untuk terus hidup dalam kebaikan, melakukan kebenaran, maka kebaikan Tuhan ia akan alami. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan berbuat baik kita dapat membungkamkan kepicikan orang-orang yang merasa pintar. Ya, coba bayangkan, Haman adalah orang yang sangat pintar. Ya, Mordekai hanya bisa diam dan menunggu apa yang akan terjadi. Tapi justru karena dia diam, dia terus hidup dalam kebenaran, justru Tuhan membelanya, saudara-saudara. Nah, ini juga terjadi bagi saya dan saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Ajaran Tuhan Yesus, ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa saudara sedang terjepit saat ini? Saudara merasa sendiri dan tidak punya orang yang dapat menolong sekalipun. Pilih yang benar, ya, lakukan yang baik. Tuhan akan berpihak kepadamu. Tapi jangan lari dari persoalanmu. Hadapi dengan baik. Bagian ketiga akan memberikan kita pemahaman tentang hal ini. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam berbuat baik ada risiko. Ya. Esther, ia harus berbuat baik kepada bangsanya. Ada aturan dalam kerajaan. Kalau seseorang tidak dipanggil tapi menghadap raja, hanya ada dua kemungkinan. Ia diterima atau dia akan mati. Lalu Esther mengatakan kepada Mordekai, maklumkan puasa kepada semua orang Israel. 3 hari aku dan dayang-dayangku di Susan juga melakukan hal yang sama. Aku akan menghadap raja. Apapun yang terjadi, jika aku mati, matilah aku. Tapi kalau Tuhan menolong aku akan selamat. Saudara, setelah berpuasa, Esther masuk menghadap Raja Ahasverus. Konsekuensinya adalah diterima atau mati. Dan dengan berani dia yakin penyertaan Tuhan. Ia menghadap raja dan raja mengatakan kepadanya, apa yang engkau mau Esther, setengah dari kerajaan pun kalau engkau mau akan diberikan kepadamu. Sesuatu yang luar biasa. Siapa yang mengerjakan itu bagi orang Israel? Itu tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Ketahuilah, saudara, dalam setiap peristiwa yang saudara alami hari ini, tangan Tuhan sedang merendah sesuatu yang baik. Maka lakukan yang baik. Mungkin itu akhirnya mengorbankan sesuatu, ya, demi kebaikan. Engkau mungkin terlalu tersakiti karena sesuatu yang harus engkau lakukan. Lakukan saja yang baik. Tuhan akan bersama dengan engkau. Nggak usah takut ketika engkau berbuat baik. Tuhan akan berpihak kepada saya dan saudara. 1 Petrus 3 ayat 17 berkata bahwa berbahagia, lebih berbahagia orang yang menderita karena berbuat baik, ya, dibanding dengan menderita karena berbuat jahat. Ya, kalau menderita karena berbuat jahat itu kan salah sendiri. Tapi kalau menderita karena kita berbuat benar, itu ada kebahagiaan. Konsekuensinya adalah Allah akan menyelamatkan kita, akan memberikan kita sebuah hal yang luar biasa, yang merendah segala sesuatu. Pada masa ini banyak orang tidak dapat membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Mudah ya, tangan kiri, tangan kanan. Mudah. Tapi orang tahu ini tangan kiri tapi tidak ada tangan kiri. Katakan tangan kanan. Ya. Tangan kiri itu mudah dibedakan, saudara.
Demikian sebenarnya sederhana, itulah membedakan yang salah dan benar. Tapi coba lihat, banyak orang dalam hidupnya tidak mau hidup benar, tapi memilih yang jahat. Ibarat membedakan tangan kiri, tangan kanan. Sederhana sebenarnya. Tapi mengapa orang selalu melakukan yang salah? Ya itulah karena manusia sulit membedakan yang benar dan yang salah. Kebenaran tetap kebenaran yang akan membawa kita untuk semakin indah. Jangan lari dari masalahmu. Hadapi dengan baik. Yang kedua yang dapat kita lihat dalam hal ini, bahwa Mordekai dan Esther adalah orang yang tidak mampu membela diri sama sekali. Tapi mereka fokus pada rencana Tuhan bagi mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan itu baik, tidak mungkin merancangkan sesuatu yang mencelakai. Saudara yang kasih lihat Tuhan, kalau kita melihat dalam situasi yang kita alami, kita perlu bertanya, Tuhan, di balik keadaan yang saya alami hari ini, apa rencanamu bagiku? Kita perlu bertanya, Tuhan, kenapa engkau izinkan ini? Apakah ini kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Yang ada adalah belajar memahami apa yang sedang Tuhan rancangkan di balik keadaan itu. Maka fokus pada rencana Tuhan. Tuhan mengatakan dalam Yesaya pasal 55 ayat 6, ya, ayat sampai ayat yang ke-9, ya, saya baca ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara kasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita berpikir bahwa ini yang terbaik bagiku, ini rencana saya akan baik kalau begini saya lakukan. Tidak, saudara. Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, rencana Tuhan, itu hentikan, mundur, batalkan rencanamu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan, maka damai sejahtera ke depan akan menanti engkau. Sebab apa? Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh damai sejahtera. Jadi fokus pada rencana Tuhan. Dalam kehidupan saya dan saudara, sang perajut itu, indahnya rajutan, indahnya ukiran, tergantung rancangan dari sang perajut agung. Demikian saya dan saudara. Indahnya kehidupan kita, bernilainya kehidupan kita, masa depan kita cerah atau tidak, ini bergantung pada rancangan yang membuat pola, arah dari kehidupan kita. Artinya, kalau kita ikut pola yang Tuhan mau, kita akan menuju kepada arah rancangan Allah yang benar. Tapi kalau kita mengatakan, saya tidak mau rancangan itu, saya punya rancangan pribadi, saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara akan kecewa. Ikutin rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi saya dan saudara. Maka fokus pada rancangan dari si perajut agung itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika ia menciptakan saya dan saudara, ia mengarahkan saya dan saudara kepada tujuan untuk kehidupan yang penuh kebahagiaan dan penuh dengan sukacita. Nah, kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, artinya bahwa untuk keluar dari persoalan dalam kesulitan bukan caramu. Caramu berbeda dengan cara Tuhan. Dikatakan dalam bagian ayat 10 dalam Yesaya, seperti tingginya langit, demikianlah jalanku dari jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi. Itu perbedaannya sangat lebar, saudara-saudara. Nah, kadang-kadang kita mengaku inilah yang terbaik bagiku. Bukan. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, hentikan. Itu bukan rancangan yang baik. Saudara akan jatuh dan terpuruk dan tidak dapat bangkit lagi. Sesuaikan, sinkronkan rencanamu dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka damai sejahtera sukacita itu akan menjadi bagian. Orang Israel, mereka tidak melihat tangan Tuhan yang merajut kebaikan bagi mereka.
Bangsa itu adalah bangsa yang hampir punah, tapi kemudian Tuhan angkat mereka kembali dan bertahap mereka kembali ke Yerusalem. Kalau kita melihat kepada Esther, diberikan mahkota sebagai seorang ratu. Kepada Mordekhai, rancangan Haman tidak diberikan kepadanya, tapi rancangan Haman untuk menghormatinya, supaya dirinya dihormati, justru itu diberikan kepada Mordekhai. Ini sesuatu yang luar biasa. Padahal awalnya Haman mau memusnahkan bangsa Yahudi itu, tapi kemudian justru Tuhan menyelamatkan. Bukan karena Mordekhai dan dia berjasa melakukan apapun, tapi karena memang tangan Tuhan sedang berkarya untuk mereka. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu berdamailah dengan masalahmu. Ya, seringkali orang tidak mau menerima kenyataan. Pada masa kita, masa transisi ini, ada sebenarnya kata yang tidak populer lagi, tapi saya pikir ini betul. Ya, Pak Presiden kita mengatakan bahwa berdamailah dengan corona. Banyak orang tidak senang dengan kalimat itu, tapi saya setuju. Ya, berdamai dengan corona maksudnya bahwa mari kita menerima kenyataan. Virus ini tetap ada bersama dengan kita. Yang perlu adalah kita perlu memperbaharui pola hidup kita. Ya, tadinya malas cuci tangan, sekarang kita harus cuci tangan. Tidak mau pakai masker, sekarang harus pakai masker. Ya, jadi dengan cara begitu, maka kita dapat melindungi diri dan juga melindungi orang lain. Jadi ini cara berdamai. Artinya bahwa terimalah kenyataan. Ada kalanya sebuah kenyataan tidak dapat kita tolak, tapi hanya bisa kita jalani. Inilah yang membuat kita harus memahami rencana Allah dalam hidup saudara-saudara. Ya, dalam contoh Alkitab, tokoh Ayub adalah orang yang bijaksana. Ayub itu, lalu Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Ini sulit mengajar Ayub ini karena orang pintar, orang bijaksana juga, sehingga kesulitan itu dialami oleh teman-temannya yang memberikan nasihat. Kemudian mereka sama-sama kesal. Ayub kesal, teman-temannya juga kesal, padahal ingin menolongnya, saudara-saudara. Kenapa sampai seperti itu? Inilah pemahaman manusia yang terbatas itu. Tapi kalau kita melihat kelanjutan dari kisah itu, maka kemudian Ayub sebenarnya diarahkan kepada pemahaman tentang Tuhan terhadap dirinya. Apa yang sedang dialami, penyakit yang meliputi seluruh tubuhnya itu berguna untuk mengarahkan dia kepada pemahaman siapa Tuhan bagi dirinya secara pribadi. Maka Ayub memberikan sebuah pengakuan yang luar biasa. Pasal 45 ayat 5 dan 6 nanti bisa dibaca. Ayub berkata, selama ini aku hanya mengenal engkau dari kata orang saja, tapi sekarang aku mengenal engkau secara pribadi. Maka aku rela duduk dalam debu. Apa maksudnya? Bersedia menerima kenyataan itu dengan sukacita. Kepahitan yang dialami, kesakitan yang luar biasa yang dialaminya, karena ia tahu bahwa itu membawanya kepada pengenalan akan rencana Allah dalam kehidupannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Di balik penderitaan Ayub, ia mengenal Tuhan secara pribadi dan dia dipulihkan. Artinya, bagi saya dan saudara, mari berdamai dengan persoalan. Apa persoalan? Oh, saya kehilangan ini. Terima. Saya kehilangan, saya akan memperbaiki. Saya memperoleh masalah dalam hal ini. Perbaiki, itu masalahku. Banyak orang lari dari persoalan. Seolah-olah dengan lari, lalu masalah itu selesai. Tidak. Masalah itu tetap ada. Yang ada adalah terimalah masalahmu. Berdamailah dengan persoalanmu. Ketika engkau berdamai dengan masalahmu, artinya engkau rela untuk menanggungnya. Dan Tuhan akan menolong engkau. Karena Tuhan katakan, Allah itu setia. Maka dia tidak memberikan pencobaan melebihi kemampuan kamu menanggung. Ia akan memberikan engkau jalan keluar. Jadi Allah membawa kita kepada rencanaan yang indah.
Allah merancang, merajut, merendah sesuatu yang indah bagi saya. Rela menerima kenyataan sebagai bagian pembentukan dari Tuhan. Pemurnian dari kehidupan, pemurnian dari panggilan kita, supaya kita semakin indah, semakin mengkilau, ya, semakin bernilai di hadapan Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dikatakan, rendahkan dirimu di bawah kuasa Tuhan, supaya engkau ditinggikannya pada waktunya. Artinya terima, saudara-saudara. Rendahkan dirimu dalam keadaan bergumul untuk sesuatu hal. Pandang pada Tuhan dan terima kenyataan. Ada waktunya Tuhan akan mengangkat engkau dan saya. Ya, orang yang tenang menghadapi masalahnya seperti Esther, Mordekai, dia tidak panik, tidak gegabah, akan mendapat hikmat dari Tuhan untuk menemui jalan. Coba lihat, kita lihat apakah dia langsung menyerang secara frontal Haman? Tidak, saudara-saudara. Malah Esther mengundang Ahasverus dan Haman untuk suatu pertemuan. Indah sekali, ya. Ya. Tapi yang kemudian akhirnya si Haman itu di depan Ahasverus begitu takut, oleh karena dinyatakan kesalahannya di situ, bahwa ia telah merancangkan sesuatu yang jahat kepada Mordekai dan juga kepada bangsa Yahudi, bangsanya Esther. Selalu berbuat baik, saudara-saudara, ya, selalu hidup yang menerima kenyataan itu, bahwa ia sedang dalam tekanan. Tidak seorang pun tahu dalam kerajaan Persia bahwa Esther berpuasa, tapi ia melakukannya bersama dengan bangsanya, dan dia mengadakan perjamuan untuk raja-raja. Ini kekuatan yang luar biasa, karena tenang, sehingga ia mengetahui jalan yang akan ditempuhnya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, pemeliharaan Allah yang sempurna bagi saya dan saudara itu sebuah hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketika kesusahan bagi setiap orang yang percaya tiba, Allah tentunya tidak tinggal diam. Amin. Ia mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu terjadi tidak kebetulan, tapi segala sesuatu peristiwa yang terjadi ada dalam kendali Tuhan, yang mengarahkan saya dan saudara untuk memahami rancangannya dalam hidup saya dan saudara. Ketika ketetapan Tuhan diterapkan untuk umatnya, maka kita akan mengalami dampaknya, ya. Namun secara khusus umatnya akan mendapat perlindungan yang sempurna. Maka puncak kesusahan orang percaya dalam iman kepada Yesus Kristus pada akhir zaman, munculnya antikristus yang membawa kesusahan bagi orang-orang yang percaya khususnya. Maka Tuhan tidak tinggal diam. Di akhir zaman akan terjadi pembinasa itu. Tapi orang percaya kepada Yesus juga tidak boleh takut. Sebab dalam Matius pasal 24 ayat 22 dikatakan bahwa waktu kesusahan itu akan dipersingkat, sehingga setiap orang yang percaya itu terselamatkan. Jadi demi orang yang percaya kepada Tuhan, kesusahan itu akan dipersingkat. Demikian juga kesusahan yang dialami oleh Esther dan Mordekai dalam kerajaan Ahasverus itu. Itu Tuhan ubah semuanya itu. Di tangan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Pertanyaannya adalah yang perlu saya dan saudara renungkan hari ini. Untuk meresponi bagian firman Tuhan ini, apakah saudara dan saya bersedia direnda oleh Tuhan? Kalau engkau dan saya siap direnda oleh Tuhan, artinya saudara dan saya bersedia untuk mengikuti pola Tuhan, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupmu, bukan kehendakmu. Kesediaan itu akan mempermudah proses rajutan itu sehingga cepat selesai. Orang Israel setelah di 40 hari berjalan di padang gurun, diperbudak di Mesir 340 tahun. Sudah sampai di Yerusalem diperbudak lagi oleh Babel dan Persia kemudian. Kok bisa? Prosesnya lama sekali ya. Nggak selesai-selesai masalahnya. Kenapa? Karena orang Israel ini adalah orang yang keras hati. Nah, untuk orang yang sekeras orang Israel,
yang tegar tengkuk itu dibutuhkan pola pengajaran yang tidak biasa. Palu biasa tidak cukup untuk mereka. Akhirnya Tuhan pakai palu bogem yang lebih besar. Dan Tuhan akan pakai itu untuk terus membawa kita, bukan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia akan bentuk kita sedemikian rupa. Yang mempercepat hal ini adalah kesediaan saya dan saudara untuk mau dirajut oleh Tuhan. Ketika engkau dan saya mau dirajut oleh Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan, engkau akan semakin lebih indah, semakin lebih berharga, semakin kemilau, semakin bercahaya, dan semakin menjadi kesukaan bagi Tuhan. Memang itu tidak mudah, tapi Tuhan pasti akan menolong saya dan saudara. Saya ingin cerita tentang suatu keluarga kerang. Ini di bangsa kerang terjadi. Ya, ada satu keluarga kerang di laut. Ada induk kerang dan ada anaknya yang masih muda. Satu kali kerang ini mau makan. Demikian juga si kerang muda. Lalu biasa kulit kerangnya itu buka tutup. Makan. Ya, harus buka kulitnya supaya bisa makan. Tapi yang didapat bukan makanan, tapi pasir, saudara-saudara. Masuk dalam inti tiram. Apa yang terjadi? Teriak si kerang muda, "Bu, pasir, Bu!" Induknya bilang, "Tenang." Lalu dia bilang, "Sakit, Bu." Nah, diam. Loh, kok bisa? Ya, diam. Ya, "Bu, aku tidak tahan." Dan sambil mengeluarkan air mata, si kerang ini kemudian membalut biji pasir yang masuk dalam tubuhnya. Lalu dia bilang, "Sabar, nak. Ya, terus lakukan itu. Lakukan setiap kali kesakitan itu muncul, lalu balut dia dengan air matamu. Balut dia dengan air matamu." Lalu berbulan-bulan, bertahun-tahun berlangsung, sehingga karena sudah terbiasa kesakitan, maka si kerang ini sepertinya biasa-biasa saja. Lalu karena sudah bertahun-tahun menjadi kerang yang besar, kerang muda ini menjadi kerang yang besar, lalu kemudian di antara kerang-kerang yang lain yang ada, lalu dikumpulkan. Lalu kerang yang tidak ada pasirnya dipisahkan dan harus segera dijual di pasar dengan harga yang murah. Ya. Lalu kerang yang ada pasirnya tentu ada mutiaranya, dipisahkan dan ini ada dikhususkan untuk diambil mutiaranya, lalu dijual dengan harga yang tinggi. Saudara, mari belajar dari kerang. Sekarang mau kerang rebus atau mau jadi kerang mutiara? Kalau mau jadi kerang rebus boleh juga berguna, tapi murah, saudara-saudara ya. Mari menghasilkan mutiara di dalam kesakitan, dalam peristiwa-peristiwa yang sulit untuk diterima. Mari belajar kepada Tuhan. Ya. Lakukan terus yang baik. Fokus pada Tuhan. Dan berdamailah dengan masalahmu. Siap untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan membela hak. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa, Tuhan, di balik setiap peristiwa yang kami alami, ada tangan Tuhan yang sedang merajut sesuatu. Maka mulai hari ini kami memandang, kami mau hidup dalam rancangan-Mu. Kamu tetap mau melakukan kebaikan dan kebenaran. Kami terus memandang kepada Tuhan dalam rancangan Tuhan, karena kami tahu bahwa rancangan Tuhan bagi kami bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Demikian pun Tuhan, bahwa dalam setiap persoalan yang kami alami, kami perlu menerimanya sebagai bagian dari pembentukan Tuhan, supaya kami semakin indah dan semakin bernilai serta berharga. Tolong kami ya Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan ini dengan memandang kepada Yesus yang telah menebus dan menguduskan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa atas firman. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan atas firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan pada kita menjadi berkat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, saatnya kita untuk membawa persembahan kita. Mari kita terus belajar untuk membawa yang terbaik dengan penuh ucapan syukur sambil menyanyikan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Mu selalu ajaib bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami nikmati hari lepas hari. Terima kasih hari ini masih ada kesempatan bagi kami untuk membawa persembahan kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami sadar ya Tuhan, ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kasih-Mu yang luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Tapi biarlah kami boleh terus belajar ya Bapak, untuk memberikan yang terbaik dengan penuh ucapan syukur untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan melalui pelayanan di GKISIA Jakarta ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita mau menjadi kain tile yang polos atau kita mau menjadi kain renda yang indah? Apakah kita mau menjadi sekedar kerang rebus atau kita mau menjadi kerang mutiara? Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari bisa memilih yang terbaik, bukan? Mari kita izinkan Tuhan untuk merenda hidup kita. Mari kita izinkan Tuhan untuk membentuk hidup kita. Dengan seperti yang tadi Pak Gembala sudah menyatakan, berdamai dengan keadaan kita, akui keadaan kita yang lemah ini. Terus saja berbuat baik dan terus saja mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan kita. Yakinlah, apa yang kita alami ini, kita tidak dapat mengerti, tapi Tuhan sedang merenda Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya dan kita semua di sini untuk menjadi ciptaannya yang luar biasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyelesaikan ibadah kita hari ini dengan suatu pujian yang luar biasa. Pelangi kasih. Kau Allah bikinmu kita dapat, Engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati indah semua yang Tuhanmu tak akan memberi ular beracun. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun.
pujian ini Tuhan. Bahwa kami percaya bahwa di tengah situasi yang kami alami kini, tangan Tuhan sedang merendah sesuatu yang indah bagi kami. Masa depan kami adalah masa depan yang cerah dalam rancangan Tuhan. Dan Tuhan tidak merancangkan kecelakaan bagi setiap kami, tapi rancangan yang penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah kami yang Tuhan telah memimpin dari awal sampai akhir sehingga berjalan dengan baik. Terima kasih untuk hamba-hambamu, Ibu Penatua Siska yang telah melayani kami, Pak Michael, Ibu Natalia, Pak Dev Tupan, dan seluruh tim yang telah mengerjakan dan ikut bertugas dalam pelayanan hari ini. Tuhan, anugerahkan kepada anak-anakmu kekuatan dan kesehatan. Pakai mereka lebih heran dan dahsyat lagi dalam pelayanan kami selanjutnya. Berkati kehidupan mereka secara pribadi, rumah tangga, dan keluarga, serta buat segala sesuatu yang mereka kerjakan berhasil. Kami juga bersyukur untuk seluruh jemaat yang telah bergabung bersama dengan kami dalam ibadah hari ini. Di rumah mereka masing-masing Engkau tahu keberadaan mereka. Jika di antara anak-anakmu ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau tabib ajaib, Engkau sembuhkan saudara-saudara kami. Jika mereka sedang bergumul untuk sesuatu hal, untuk pekerjaan, Tuhan Engkau siapkan pekerjaan bagi mereka. Jika menemui sebuah persoalan yang sulit untuk dipecahkan, kami percaya Engkau Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau yang menguatkan iman anak-anakmu menjalani hari-hari yang ada di depan. Bersama dengan Tuhan, mereka akan dapat melewati setiap persoalan mereka dengan baik dan mereka menjadi pemenang. Tuhan, kami mendoakan untuk seluruh jemaat yang saat ini bergumul untuk anak-anak yang akan masuk dalam sekolah-sekolah yang baru. Segala dana yang dibutuhkan Engkau cukupkan. Berkati pula setiap pekerjaan, usaha yang mereka lakukan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk jemaatmu yang berulang tahun dalam minggu ini. Bersyukur bersama dengan Bapak Diaken Justinus Alfonsus Selan, anak Julio Petra Dirli Manulang, Netanya Olivia Nauli Naibaho. Terima kasih untuk usia yang Tuhan tambahkan bagi saudara-saudara kami. Kami doakan Engkau memberkati anak-anakmu. Kekuatan dan kesehatan Tuhan anugerahkan kepada mereka. Sukacita dan damai sejahtera-Mu melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Kami doakan supaya seiring dengan usia saudara-saudara kami ini bertambah. Biarkan mereka semakin bertambah-tambah dalam mengasihi Tuhan dan mempersembahkan hidup dan talenta yang mereka punyai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami terus mendoakan untuk semua jemaat-Mu yang sedang menjalani usia indah mereka. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Kuat dan teguhkan iman percaya mereka bahwa dalam akan keadaan apapun Engkau tidak pernah meninggalkan dan Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan pada minggu hari ini dan minggu yang lalu, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman untuk misi dan pembangunan, serta persembahan-persembahan lainnya. Terimalah setiap persembahan kami Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap saudara kami yang dengan sukacita melakukan kehendak Tuhan. Berkati secara khusus Ibu Delima Siahaan, keluarga Bapak Ibu Andika Kameswara, dan Ibu Indrawati. Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tahu segala sesuatu yang mereka rindukan. Tuhan tahu segala sesuatu yang mereka harapkan. Bapa, Engkau yang menolong saudara-saudara kami. Anugerahkan segala kebaikan atas kehidupan mereka, supaya mereka boleh bersuka cita dan semakin melimpah dengan syukur kepadamu. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami segera mengakhiri ibadah ini. Dan sepanjang seminggu ke depan, kami akan melakukan berbagai aktivitas rutin kami dan juga pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami berdoa memohon pertolongan perlindungan dari Tuhan. Jagai dan lindungi kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara, bahaya dan kecelakaan, sakit penyakit.
Serangan manusia, kuasa kegelapan dan dunia yang terarah kepada kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah perlindungan-Mu yang sempurna itulah yang menjadi bagian kami kini dan sampai selama-lamanya. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Bapa, inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami makan secukupnya, ampuni salah kami seperti kami pada sesama. Jangan membawa kami ke dalam coba, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Ingat dan lakukan firman Tuhan yang kau dengar hari ini, dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus sumber segala berkat, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk dan kita tunggu dalam saat tutup kita masing-masing. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah boleh menikmati ibadah kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli. Majelis Jemaat GKISIA Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah beribadah bersama dengan GKISIA Jakarta pada hari Minggu ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah live streaming GKISIA Jakarta, kami ucapkan selamat bergabung dan terima kasih atas kebersamaannya dalam ibadah ini. Jika ada yang memerlukan untuk konseling, dapat menghubungi para hamba Tuhan kami melalui telepon, WhatsApp ataupun Facebook GKISIA Jakarta. Majelis dan Jemaat GKISIA Jakarta juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Elifata Hulu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, juga Bapak Dave Tupan, Bapak Michael dan Ibu Natalia yang sudah melayani pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Kami majelis dan jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Freddy Manulang yang telah mendukung aksi bantuan sosial sebesar 1 juta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga
usaha dan pekerjaan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GKISIA Jakarta bahwa ibadah raya akan kita mulai di GPKB Menteng pada minggu depan, Minggu pada tanggal 12 Juli pukul 7 pagi. Hanya 1 kali ibadah Bapak Ibu Saudara dengan mengikuti protokol pemerintah, tentunya memakai masker, mencuci tangan dan lain sebagainya. Juga jemaat yang hadir sebaiknya yang menggunakan kendaraan sendiri, baik motor maupun mobil. Jemaat yang berusia 60 tahun ke atas dan yang berusia 12 tahun ke bawah atau sekolah minggu atau PPA mengikuti ibadah di rumah saja secara live streaming. Kita akan tetap mengadakan ibadah secara live streaming via Facebook GKISIA Jakarta pada jam yang sama, yaitu pukul 7 bersamaan dengan ibadah raya di Menteng. Mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara Saudari untuk boleh mempersiapkan diri dalam mengikuti ibadah raya dengan mengikuti protokol-protokol yang ada. Peneguhan CD diberitahukan kepada seluruh jemaat GKISIA Jakarta akan diadakan peneguhan CD bagi saudari Christina Telaumbanua pada hari Minggu 12 Juli 2020 pukul 7. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudari. Juga diadakan pada seluruh jemaat GKISIA Jakarta pengumuman pemberkatan nikah yang kedua. Jika tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilangsungkan pemberkatan nikah bagi saudara Yotama Laila, silakan saudara Yotama Laila dan saudari Christina Telaumbanua 16 Juli di GKISIA Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses dan persiapan bagi saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kita mendoakan buat saudara-saudari kita berdua. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Untuk kegiatan-kegiatan kategorial selama masa transisi atau new normal tetap akan dilakukan secara virtual dengan jadwal PPJ dilaksanakan melalui video calling baik WhatsApp ataupun Zoom setiap hari Rabu dan Kamis pukul 7. Materi akan disiapkan oleh gereja dan dikirim melalui WA grup jemaat. Juga BPA akan mulai hari ini akan dimulai setelah ibadah selesai dan juga akan diadakan kelompok kecil antara kakak sekolah minggu atau kakak pembina bersama dengan adik dan bapak atau ibu atau wali di rumah masing-masing. Juga PPMMG dan PPR melaksanakan ibadah virtual setiap Sabtu mulai pukul 7 via Zoom, dan PPW dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 1 siang juga via Zoom. Diberitahukan juga bahwa seksi pelayanan musik gereja SPMG baik singer maupun WL akan diadakan ibadah secara virtual melalui Zoom pada hari Jumat 10 Juli pada pukul 7 malam. Kiranya para pelayan bisa mempersiapkan hati dan waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.